Justin Walker menghela nafas lega setelah melihat Harvey York mengangguk, lalu berkata pelan, "Harvey. Meskipun syaratnya belum terpenuhi, aku sudah menunjukkan ketulusanku padamu. Saya harap Anda dapat melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Angelina John. Tolong jangan katakan padaku bahwa kamu..." Tunggu sampai besok. Ketika hari itu tiba, dia mungkin akan tetap vegetatif seumur hidupnya. Harvey terkekeh. "Tidak buruk, setidaknya aku bisa melihat bahwa kamu tulus. Jangan khawatir. Aku selalu menepati janjiku." Dia memberi isyarat kepada orang lain untuk meninggalkan ruangan untuk sementara waktu dan berjalan menuju Angelina. Harvey mengeluarkan pisau bedah sambil menatap Angelina yang kaku seperti batu, lalu memotong tepat di pergelangan tangannya. Aliran darah yang dipenuhi udara dingin terbang keluar, sedikit mendinginkan ruangan yang sakit. Bersamaan dengan pemandangan itu, Angelina terlihat melunak dengan cepat. Harvey menepuk kepalanya dengan ringan beberapa saat kemudian, membuatnya tertidur. Beberapa menit kemudian, Harvey kemudian keluar dari kamar sakit dengan acuh tak acuh. Justin langsung bergegas maju setelah melihat Harvey, lalu berbisik, "Tuan York, bagaimana kondisinya?" Harvey kemudian dengan tenang menjawab, "Saya sudah menangani penyakitnya. Dia akan bangun setelah beberapa saat. Bawa saja dia ke dokter untuk mengondisikan tubuhnya setelah itu." "Bagus, itu keren. Menakjubkan." Justin sangat gembira setelah mendengar kata-kata Harvey. Kekhawatiran dan kelelahan di wajahnya menghilang sama sekali. Dr. Frost dan yang lainnya merasa lega. Mereka tidak perlu menderita lagi karena merawat Angelina. Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka menemukan bahwa tubuh kaku Angelina telah berkurang. Dengan perawatan yang tepat, dia akan kembali normal. Setelah melihat hasilnya, Justin tidak bisa tidak memuji Harvey. "Tuan York, Anda benar-benar berbakat. Saya terkesan." Justin menatap Harvey pada saat itu. Jika keduanya tidak bertentangan satu sama lain, Justin tidak akan berhenti untuk menjadikan Harvey sebagai bawahannya. Sayang sekali bahwa semua itu hanya mimpi. Penyakit Angelina memang sembuh. Harvey tertawa kecil. Tapi yang terbaik adalah dia tetap di tempat tidur seperti yang diperintahkan dan tidak memikirkan hal lain. Tubuh kaku hanyalah gejala pertama dari penyakit gila. Gejala kedua disebut gairah api. Sebaiknya Anda tidak mencoba mencari cara untuk memperbaiki gejalanya dan menunggu saya untuk mengatasinya. Jika kamu tidak menunggu, aku bahkan mungkin tidak bisa menghadapinya sepenuhnya. Lagi pula, aku bukan dokter. Harvey menepuk bahu Justin, lalu berkata, "Sampai jumpa besok, wakil pemimpin cabang Walker. Aku akan menangani masalah majikanmu besok." Ekspresi Justin tiba-tiba membeku. Ekspresinya benar-benar mengerikan. Dia kemudian tersenyum sambil menyipitkan mata setelah beberapa saat. "Anak muda, kamu tidak terlalu sopan untuk berdalih tentang detail kecil." Secara alami, Justin tahu bahwa Harvey tidak akan pernah menyembuhkan Angelina dari penyakit gila sebelum Kate Walker dan ibunya mendapat pernyataan yang adil. Sederhananya, Harvey sama sekali tidak mempercayainya. Justin sangat marah saat ini. Dia cukup tulus, tetapi mengapa Harvey belum mempercayainya? Dia tidak berencana memberi mereka pernyataan sejak awal. Dia bahkan menyiapkan beberapa tindakan pengamanan untuk kebangkitan Kate ke tampuk kekuasaan. Dia akan mengambil posisi CEO dan akan dipecat pada hari yang sama. Harvey York kemudian dengan bercanda menjawab, "Wakil pemimpin cabang Walker, Anda telah berada di bidang pekerjaan ini selama bertahun-tahun sekarang. Kenapa kamu masih tidak punya akal sehat? Jangan pernah tega menyakiti orang lain. Tapi selalu waspada terhadap orang lain. Apakah kamu tidak tahu mengapa aku berhati-hati di sekitarmu?" Justin Walker tertawa kecil. "Yakinlah, Tuan York. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama demi istri saya." Harvey hanya tersenyum. Dia membawa Kate Walker bersamanya dan kemudian pergi. Mata Justin berbinar begitu Harvey pergi, lalu dia memutar nomor di teleponnya. "Pangeran Jin, besok saya akan memberikan pernyataan kepada Kate di klub keluarga Walker. Pada saat yang sama, aku akan mengumumkan pernikahanmu dengannya." Benar, pria bernama Harvey bisa dengan mudah mengalahkan Chief Leonard Bray. "Aku tidak akan bisa berbuat banyak tentang dia. Saya harap Anda akan membuat rencana melawannya, Pangeran. Sebaiknya kita berurusan dengannya secara permanen sebelum Kate mendapatkan pernyataannya. Saya pikir pemandangan itu akan sangat mewah." Telepon ditutup tanpa suara.
Senyum kasar keluar dari wajah Justin. Keesokan harinya, semuanya akan terjadi pada satu hari yang menentukan itu. Keesokan harinya, dia akhirnya akan menangani penyakit Angelina. Keesokan harinya, dia juga akan menjadi keluarga dengan keluarga Jin Mordu. Dan keesokan harinya, dia akan berhasil mengambil posisi sebagai pemimpin cabang dari cabang Mordu di Longmen. Memikirkan semua ini, seringai dingin keluar dari wajah Justin. Harvey tidak menyadari pengkhianatan Justin. Bahkan jika dia melakukannya, dia juga tidak akan mempermasalahkannya. Itu pasti cocok dengan cara Justin melakukan sesuatu. Jika Justin tidak menyebabkan masalah Harvey di belakang punggungnya, dia juga tidak tega untuk mengambil tindakan. Kembali ke Villa Fragrant Hill, Harvey menugaskan Rachel Hardy dan Aiden Bauer tugas mereka untuk hari berikutnya. Keduanya telah menyelesaikan sebagian besar tugas selama beberapa hari terakhir. Selanjutnya, Harvey hanya perlu melakukan satu hal lagi untuk mengintegrasikan cabang Longmen Mordu sepenuhnya. Dan lusa adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Kait tidak mengetahui rencana Harvey di sini. Dia membawa seorang sekretaris untuk menyusun kontrak, memberikan setengah dari 30% sahamnya kepada Harvey serta mengundangnya menjadi CEO eksekutif Walker Corporation. Kait tidak berterima kasih kepada Harvey secara lisan, tetapi tindakannya cukup jelas untuk menunjukkan ketulusannya. Harvey ingin menolak tawaran itu, tetapi Kait mungkin akan didorong oleh Justin dan Angelina jika dia melakukannya. Pada akhirnya, dia dengan enggan menerima tawaran itu. Harvey tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pemegang saham utama dari 3 perusahaan berbeda hanya dalam beberapa hari di Mordu. Kata-katanya paling berbobot di grup Kaizen. Hengdian World Studios juga berada di bawah namanya. Dia juga memiliki 15% saham Walker Corporation, memiliki otoritas yang sangat besar di perusahaan tersebut. Setelah Harvey menjadi pemimpin cabang dari cabang Longmen Mordu, akan mudah untuk menangani situasi Von Xavier tanpa memobilisasi pasukan lain. Kait mengajak Harvey untuk menjabat di Walker Corporation pada pukul 10 pagi. Salah satunya adalah CEO, dan yang lainnya adalah CEO eksekutif. Pangkat dan status mereka tinggi. Tapi Harvey tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Itu sebabnya gelarnya hanya untuk pertunjukan. Kait sudah tahu bahwa Harvey tidak akan berpartisipasi dalam bisnis perusahaan tepat ketika dia mendapatkan posisi Harvey. Tetapi membiarkan salah satu dari dirinya menjadi CEO eksekutif akan jauh lebih baik daripada orang luar yang berkomplot melawannya. Pukul 10, Lu Jiazui, di dalam ruang pertemuan besar di gedung Walker Corporation. Setiap atasan di perusahaan ada di sana. Setiap dari mereka memiliki otoritas dan status dan sangat belak-belakan. Ketika Kait Walker, dalam setelan hitam, masuk bersama Harvey yang tenang dan terkumpul, semua orang memelototi mereka dengan pandangan menghakimi. Tatapan itu dipenuhi dengan penghinaan, keraguan, dan pemberontakan, tetapi tidak ada yang menunjukkan kepatuhan di mata mereka seperti yang diinginkan Harvey. Secara alami, di mata mereka, Kait yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan telah merusak keuntungan orang-orang itu bersama dengan bisnis mereka hingga saat ini. Itulah mengapa para petinggi itu secara naluriah menentangnya. Dari semua orang itu, seorang pria yang mengenakan setelan Armani sambil menggantungkan cerutu di bibirnya dengan tampang playboy yang tidak bermoral adalah yang paling tidak puas. Di dalam ruang pertemuan yang luas, dia dengan egois mengepulkan asap kemana-mana. Kait sedikit mengernyit tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju kursi utama dan menyalakan mikrofon. Saya pikir semua orang di sini harus saling mengenal sekarang. Saya akan secara resmi mengambil posisi CEO mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan mengampuni basa-basi. Saya hanya berharap Anda semua akan mendukung saya seperti yang Anda lakukan pada mantan CEO, Angelina John. Saya percaya bahwa kami akan melakukan pekerjaan yang lebih baik di masa depan dan menjamin bahwa bonus dan dividen akhir tahun semua orang akan meroket. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda semua kepada CEO eksekutif yang baru direkrut, Harvey York. Dia mewakili keinginan saya di Walker Corporation. Kata-katanya adalah milikku sendiri. Dan perintahnya akan dilaksanakan tanpa kompromi. Jika ada di antara kalian yang berani tidak mematuhinya, segera keluar dari sini. Wajah jauh Kait menunjukkan ekspresi dingin. Apakah semua orang mengerti apa yang saya katakan? Ruangan itu sangat sunyi. Sebagian besar petinggi tanpa sadar memelototi Harvey sambil sedikit menyipitkan mata. Pakaian santai Harvey bahkan tidak sampai $200. Namanya juga tidak begitu terkenal. Dia bahkan tidak menjadi karakter besar sama sekali. Itulah mengapa para petinggi itu bingung. Bagaimana anak yang muncul entah dari mana ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan Kait?
Dan Kate bahkan mengatakan bahwa kata-katanya adalah miliknya sendiri. Apakah dia orang simpanan legendaris yang naik ke tampuk kekuasaan? Tanpa berpikir dua kali, semua orang muak dengan Harvey sambil dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan yang tak terkatakan di dalam hati mereka. Sebagian besar orang yang hadir pasti ingin dipertahankan oleh Kate. Tentu saja, pemikiran ini tidak boleh dikatakan secara terbuka. Pria bersetelan Armani itu perlahan mematikan cerutunya, lalu menyilangkan kakinya di atas meja sambil menyipitkan matanya menatap Harvey. Di matanya, pria yang dipelihara ini sama saja sudah mati. Harvey menutup mata terhadap semua orang dan dengan tenang bergerak maju, lalu tersenyum hangat. Halo, saya Harvey. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua. Membanting. Pria yang mengenakan setelan Armani menghentakkan kaki kanannya ke atas meja, langsung memotong ucapan Harvey. Wajahnya menunjukkan ekspresi arogansi, dominasi, dan suka memerintah. CEO Walker, semua orang tahu betul bagaimana Anda berhasil mengambil posisi ini. Tidak apa-apa, Anda adalah CEO bahkan dengan kemampuan di bawah standar, tetapi Anda bahkan mempekerjakan seorang CEO eksekutif untuk perusahaan. Menurut Anda, perusahaan yang menghasilkan kesepakatan bernilai ratusan juta dolar setiap hari ini adalah tempat di mana Anda bisa bermain-main. Aku memperingatkanmu sekarang. Anda lebih baik memberitahu orang yang Anda simpan untuk keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, pemegang saham akan marah karena Anda menyebabkan bisnis perusahaan anjlok. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Harvey York menyipitkan mata sambil melihat pria dengan setelan Armani. Pada saat yang sama, dia dengan santai membolak-balik dokumen di tangannya. Pria itu sangat tidak bermoral dan sama sekali tidak menghormati Harvey. Dia jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Harvey segera menemukan informasi tentang pria itu. Dia adalah Ronald John, sepupu Angelina John dan kerabat agunan dari keluarga John Golden Sands. Yang paling penting adalah dia adalah mantan CEO eksekutif. Dengan Harvey mengambil posisi itu berarti Ronald diturunkan kembali ke atasan biasa. Bahkan sebelum Harvey berbicara, Kate Walker dengan dingin menatap ke arah Ronald dan berkata, "Ronald John, tolong pikirkan sebelum berbicara. Kamu tahu persis bagaimana aku mengambil posisi ini. Anda tidak akan dapat mencemarkan nama baik saya hanya dengan beberapa kata. Selain itu, sebagai CEO, saya memiliki wewenang untuk menunjuk seseorang yang saya percaya sebagai CEO eksekutif. Jika Anda tidak puas, laporkan kepada Dewan Direksi tentang hal itu. Hal lain, perhatikan sikapmu. Ini adalah ruang pertemuan, bukan ruang tamu Anda. Kemasi barang-barang Anda dan pergi sekarang jika Anda tidak ingin menghadiri rapat. Tidak ada yang menghentikanmu. Heh, Anda menyuruh saya pergi." Ronald berdiri dengan benar sambil menyalakan cerutunya yang lain, lalu berjalan ke depan untuk meniupkan kepulan asap tepat ke wajah Kate. "CEO Walker, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mantan CEO eksekutif seperti saya tidak berguna? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Akulah yang menangani surat kuasa perwakilan Mordu dari Star Chaebol. Seluruh Walker Corporation, bersama dengan para pemegang saham, tahu tentang ini. Begitu saya mendapatkan kesepakatan, saham perusahaan akan meroket. Tidak akan menjadi masalah jika stoknya berlipat ganda. Sederhananya, semua gaji kita akan berlipat ganda segera setelah saya mendapatkan kontrak Star Chaebol. Tapi itu sangat memalukan. Saya dipecat dari posisi saya sebagai CEO eksekutif. Karena itu masalahnya, tidak ada cara bagiku untuk terus berbicara tentang kontrak. Tanpa kolaborasi, semua kabar baik hanyalah mimpi. Sederhananya, karena kamu dan orang yang kamu simpan, tidak hanya saham perusahaan tidak akan naik, bahkan mungkin anjlok selama beberapa hari. CEO Walker, apakah menurut Anda akan dapat memberikan pernyataan kepada Dewan Direksi dan pemegang saham? Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa kamu menyerah bermitra dengan Star Chaebol hanya untuk orang yang kamu jaga untuk naik ke tampuk kekuasaan? Tentu saja, saya akan berpikir untuk mendapatkan kontrak untuk Anda jika Anda memohon dan dengan penuh semangat meminta saya kembali sebagai CEO eksekutif. Tapi, aku punya satu syarat. Suruh pria simpanan ini berlutut dan merangkak tepat di antara kedua kakiku. Hahaha. Ronald tertawa sinting dan arogan, karena di matanya, dia punya hak untuk melakukan hal itu. Semua petinggi yang hadir menunjukkan ekspresi lucu di wajah mereka. Semua orang mengerti bahwa Ronald mencoba membuat masalah Kate menggantikan Angelina.
Star Chaebol adalah pendirian bisnis terbaik Country J, mengendalikan teknologi top of the line dan rantai industri di seluruh dunia. Karena kejatuhan Peter Lee, surat kuasa Star Chaebol di Timur Jauh masih diatur ulang. Meskipun Angelina tidak bekerja saat dia masih menjadi CEO perusahaan, dia menggunakan nama keluarga John untuk menjalin kemitraan dengan Star Chaebol. Dan Ronald bertugas berkomunikasi dengan perwakilan Star Chaebol di Mordu. Jika Ronald menimbulkan masalah, kolaborasi antara Walker Corporation dan Star Chaebol akan langsung runtuh. Hanya butuh beberapa menit untuk saham anjlok. Semuanya terjadi karena Kate Walker memberhentikan Ronald John dari posisinya sebagai CEO eksekutif. Kate harus disalahkan jika saham perusahaan anjlok. Dia bahkan mungkin harus mundur karena insiden itu juga. Aman untuk mengatakan bahwa itu adalah jebakan rumit yang dibuat oleh Justin Walker dan Angelina John untuknya. Ketidakmampuan Kate akan disalahkan jika dia dipecat pada hari pertamanya di posisi itu, dan bukan salah Justin karena tidak menepati janjinya. Setelah memahami situasinya, para petinggi bahkan tidak repot-repot membela Kate. Mereka semua memandangnya dengan main-main, melihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah pada akhirnya. Setelah melihat Kate cemberut, Ronald kemudian dengan santai duduk kembali di kursinya dan menyilangkan kakinya. CEO Walker, jangan bicara tentang apakah saya harus diangkat kembali sebagai CEO eksekutif atau tidak. Kamu setidaknya harus meminta maaf kepada semua petinggi dan aku di sini. Kan? Karena kamu, upaya semua orang selama beberapa bulan terakhir telah sia-sia, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Stoknya anjlok, kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Para petinggi saling memandang setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa dari mereka bahkan berdiri setelahnya. Benar, CEO Walker. Karena kamu, kami menderita kerugian yang tak terbayangkan. CEO Walker, Anda tidak boleh mengecewakan kami seperti itu. Kita semua senior perusahaan di sini. Kami telah bekerja keras bahkan jika kami tidak memiliki pencapaian apapun. Kate menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dia telah merencanakan hampir segalanya, tetapi dia tidak pernah melihat ini datang. Ketika Kate tidak tahu harus berbuat apa, Harvey membanting kakinya di atas meja. Bang! Anda bajingan. Anda menyebut diri Anda petinggi perusahaan, tetapi Anda bahkan tidak dapat memperbaiki hal sekecil itu? Apakah ada gunanya ini demi surat kuasa Star Chaebol? Lihat dirimu. Anda hanya sekelompok pemalas kaya. Perusahaan memberi Anda begitu banyak uang dan memperlakukan Anda dengan sangat baik, namun Anda bahkan tidak dapat memperbaiki masalah kecil seperti itu? Lalu Anda meminta CEO Walker untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah Anda ingin dia bertanggung jawab? Mengapa perusahaan membutuhkan salah satu dari kalian? Harvey membuat semua orang lengah. Bahkan Kate dan Ronald kaget. Tidak ada yang mengira Harvey akan berbicara balik ke gayung bersambut, melemparkan semua tanggung jawab kembali kepada mereka. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Ekspresi Ronald benar-benar mengerikan saat itu. Apakah giliranmu untuk berbicara sekarang? Tampar! Harvey tidak membuang waktu dan menampar wajah Ronald. Ronald dikirim terbang pada saat berikutnya, mendarat di tanah dengan kursi yang sama di punggungnya. Ruangan itu sangat sunyi. Semua orang ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey adalah orang simpanan yang akan membalas dan memukul orang. Yang paling penting adalah dia memukul Ronald. Dia adalah bagian dari keluarga John. Bukankah Harvey takut menyebabkan kekacauan yang parah? Apakah pria yang dipelihara ini seberani itu? Kate sedikit membeku, lalu kembali tenang setelah beberapa saat. Harvey bahkan berani memukul Justin dan Angelina. Memukul Ronald saat itu bukanlah apa-apa, bajingan. Apakah Anda memukul saya? Kamu berani memukulku? Ronald bangkit kembali dari tanah. Kate Walker, aku akan membuat kalian berdua mati jika kamu tidak memberiku penjelasan sekarang.